Alia datang diam-diam ke Hotel Grand Celesta dengan nama samaran. Ia langsung melihat pelayanan hotel yang buruk dan staf yang tampak tertekan. Alia bertemu Ibu Siti yang membantunya saat kopernya rusak. Dari percakapan singkat, Alia mulai curiga. Ada yang tidak beres. Alia menyelidiki lebih dalam, mendengar keluhan staf secara dayam-dayum, dan mendapati bukti-bukti penipuan. Puncak konflik terjadi saat Alia dipergoki oleh Pak Damar di ruang administrasi hotel. Ketegangan memuncak arai ate Rupo Joko. Namun Ibu Siti datang menolong, membawa Alia kabur. Disinilah Ibu Siti mulai membuka sedikit rahasia yang membuat Alia terkejut. Alia memutuskan muncul di hadapan semua staf, mengungkap identitasnya sebagai pemilik sehotel. Pak Damar mencoba membela diri, tetapi Alia sudah punya semua bukti. Dengan bantuan Ibu Siti, Alia membongkar skandal manajer dan berjanji akan mengembalikan kejayaan Grand Celesta, dimulai dengan memberdayakan staf yang setia. Hujan baru saja reda ketika sebuah taksi berhenti tepat di depan pintu putar Hotel Grand Celesta. Dari dalam, seorang wanita muda melangkah turun sambil merapikan syal abu-abu di lehernya. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya memancarkan tekad yang tak bisa diabaikan. Alia berdiri sejenak di depan lobi. Matanya menatap bangunan yang dulu jadi kebanggaan ibunya. Dulu, setiap jendela hotel ini bersih berkilau. Lampu-lampunya terang benderang menyorot malam, seolah memberitahu semua orang, disinilah mimpi-mimpi besar bisa lahir. Tapi sekarang, cat dinding mulai kusam. Taman di depan lobi dipenuhi daun kering, dan pintu kaca berdebu seolah jarang dilap. Sambil menarik napas, Alia merapikan koper yang rodanya sempat macet. Ia mendorongnya masuk, mendengar bunyi roda berdecit di lantai marmer. Di balik meja resepsionis, seorang pegawai laki-laki berdiri setengah malas, lebih sibuk menatap layar ponselnya ketimbang menyambut tamu. "Selamat datang di Grand Celesta, mau checking?" tanyanya datar, bahkan tanpa senyum. Alia menahan kesal. Ia menarik bibirnya membentuk senyum kecil. "Iya, 1 kamar, 2 malam, atas nama Lia Putri," jawabnya. "Sengaja memakai nama samaran." "Identitasnya, Mbak." Alia menyerahkan paspor lamanya. Tanpa banyak bicara, resepsionis mengetik data, lalu menyerahkan kartu kamar. Tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada porter yang membantu membawakan koper. Dulu, setiap tamu disambut dengan bunga segar di resepsionis. Sekarang, bahkan ucapan hangat pun tak ada. Alia menarik koper sendirian menuju lift. Di lorong, lampu redup. Beberapa sudut karpet tampak kusam. Hatinya semakin miris. Ia menekan tombol lift, berharap kamar setidaknya masih layak. Saat pintu lift terbuka, Alia mendorong kopernya masuk. Rodanya macet, koper miring, nyaris jatuh. Saat itulah seseorang menahan koper itu dari samping. "Hati-hati, Nak. Rodanya udah jelek ya." Suara serak lembut menenangkan telinganya. Alia menoleh, melihat sosok perempuan setengah baya, mengenakan seragam biru tua dan kerudung lusuh. Di dadanya tersemat pin. "Siti, kebersihan." "Terima kasih, Bu." Alia membaca pin nama itu. "Ibu Siti ya?" Ibu Siti hanya mengangguk. Bibirnya membentuk senyum tulus yang entah kenapa membuat hati Alia hangat. "Hati-hati di hotel ini, Nak," gumamnya pelan, seolah tak sengaja. "Hah? Maksudnya?" Alia terkejut, tapi Ibu Siti hanya tersenyum samar, membungkuk, lalu mendorong troli kebersihan ke lorong lain. Tinggal Alia berdiri mematung, menatap punggung wanita tua itu. Sesampainya di kamar, Alia langsung melempar tubuh ke kasur. Spray masih bersih, tapi lampu di sudut ranjang berkedip-kedip. Di meja, remote TV retak di ujung. Ia menatap langit-langit, sambil meremas ujung selimut. "Kenapa bisa begini?" bisiknya pada diri sendiri. Ia bangkit, berjalan ke jendela besar. Pemandangan kota malam tampak temaram. Lampu jalan memantul di genangan air hujan. Alia membuka dompet, menarik selembar foto kecil, potret ibunya, mengenakan kebaya, berdiri di depan hotel yang sama, tapi dulu tampak megah. "Bu, aku di sini. Sesuai janji aku. Aku bakal becelan semua ini," bisiknya sambil menahan air mata. Beberapa jam kemudian, Alia memutuskan turun lagi. Ia ingin melihat suasana kafe hotel yang dulu selalu ramai. Tapi begitu tiba di kafe yang terletak di samping lobi, suasana sepi. Hanya ada 2 tamu, duduk di pojok sambil menunduk ke ponsel masing-masing. Musik pelan terdengar, tapi nada piano yang dulu menenangkan
Sekarang terdengar sumbang karena speaker berdesis di sudut. Pelayan tampak mondar-mondir dengan wajah masam. Alia memesan segelas teh hangat, lalu duduk di kursi paling pinggir. Matanya tajam mengamati. Dari balik pilar, ia melihat seorang staf dapur ditegur keras oleh seseorang bersetelan jas hitam, manajer hotel, Pak Damar. Wajahnya dingin, suaranya terdengar sampai ke tempat Alia duduk. Kamu pikir saya bayar kamu buat apa? Telat kirim orderan 5 menit aja? Udah bikin hotel rugi? Kalau nggak bisa kerja, keluar sekarang juga. Staf itu hanya menunduk, menahan kata. Alia meremas gagang cangkirnya. Pikirannya mendadak penuh rencana. Ia tahu, ini baru permukaan. Ia harus menggali lebih dalam. Teh di cangkirnya sudah dingin saat Alia kembali ke kamar. Malam itu, ia duduk di depan meja, menyalakan laptop, mencatat satu persatu kejanggalan. Suara hujan gerimis di luar membuat kamar makin sunyi. Alia membuka folder rahasia berisi email-email lama ibunya. Beberapa nama muncul. Salah satunya, Siti, kebersihan. Mata Alia membulat. Ibu Siti? Kenapa nama itu ada di catatan ibunya? Ia menatap layar sambil menggigit bibir. Tangannya mengepal di atas meja. Aku janji, Bu. Aku akan bongkar semua ini. Grand Celesta akan kembali jadi milik kita. Apapun caranya. Pagi datang dengan sinar matahari yang malu-malu menembus jendela kamar Alia. Ia terbangun dengan kepala masih penuh rencana. Kopi instan di cangkirnya sudah dingin sejak semalam. Tapi matanya tetap menatap layar laptop yang menampilkan daftar. Nama staf lama Siti. Nama itu lagi-lagi terngiang. Kenapa ibunya dulu menuliskan nama seorang staf kebersihan di catatan pribadi? Pagi ini, Alia memutuskan untuk mencari jawabannya. Setelah mandi singkat, Alia turun ke lobi. Ia sengaja memilih duduk di sofa dekat pilar, pura-pura membuka buku, padahal matanya tajam mengamati. Pak Damar, manajer hotel, lewat di depannya dengan dada membusung, membentak resepsionis yang tampak menahan kantuk. Alia mencatat semua detail kecil di ponselnya. Sesaat kemudian, dari lift muncul Ibu Siti dengan troli kebersihan. Gerak-geriknya pelan, langkahnya tertatih, tapi senyum di wajahnya tak pernah hilang, meski orang-orang di sekitarnya seolah tak melihat. Alia segera bangkit, pura-pura menabrak troli Ibu Siti. Beberapa botol pembersih jatuh ke lantai. Astaga, maaf Bu, saya nggak sengaja. Alia berjongkok membantu memungut botol. Nggak apa-apa, Nak, hati-hati ya. Ibu Siti menatap Alia lebih lama dari biasanya. Ada sorot ragu, seolah ingin bicara, tapi takut. Ibu Siti, boleh saya bantu Ibu? Sebentar, saya bosan di kamar. Alia berusaha terdengar santai. Ibu Siti tampak terkejut, tapi akhirnya mengangguk kecil. Mereka berjalan beriringan di lorong lantai 2. Lorong yang sama, di mana cat dinding mulai terkelupas. Di ujung lorong, Ibu Siti berhenti, memeriksa ember pel lantai. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Alia memberanikan diri. Ibu sudah lama kerja di sini? Ibu Siti menatap Alia. Matanya yang keriput menyiratkan kelelahan yang entah sudah berapa tahun dipikul. Sudah Nak, sejak hotel ini pertama buka. Dulu, saya dipercaya langsung sama Ibu Dewi. Alia tertegun. Ibu Dewi? Ibunya? Berarti Ibu kenal baik sama almarhumah? Ibu Siti hanya mengangguk. Tangannya gemetar memeras kain pel. Suaranya bergetar, nyaris berbisik. Ibu kamu orang baik, Nak. Dia nggak pernah mandang saya cuma tukang bersih-bersih. Tapi orang-orang sekarang, mereka beda. Alia menahan napas. Bu, sebenarnya saya ini Alia, putri Ibu Dewi. Ember pel hampir terjatuh. Ibu Siti buru-buru mendekapnya. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, saya kira kamu di luar negeri. Saya pikir nggak bakal pernah ketemu lagi. Alia meraih tangan Ibu Siti. Bu, saya di sini mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama hotel ini. Tolong bantu saya. Ibu Siti menatap Alia lama, seolah menimbang apakah kata-kata ini aman keluar dari mulutnya. Perlahan, ia mengajak Alia ke ruang laundry tua di ujung lorong. Ruangan kecil itu kosong, hanya terdengar dengung mesin cuci. Di sanalah, Ibu Siti akhirnya bicara pelan-pelan, seperti membisikkan dosa. Sejak Ibu Dewi meninggal, Pak Damar yang megang semua. Dulu dia cuma supervisor, tapi entah gimana, dia bisa pegang kendali. Banyak pegawai lama dipecat, tamu-tamu sering komplain, tapi dia manipulasi laporan ke kantor pusat. Kamu lihat sendiri kan, sekarang hotelnya kayak apa? Alia menelan ludah.
Kenapa nggak ada yang berani lapor? Ibu Siti menunduk. Karena orang dalam juga udah dibeli. Saya cuma tukang kebersihan, Nak. Tapi saya simpan bukti. Saya takut. Tapi saya janji ke Ibu Dewi dulu. Kalau ada apa-apa, saya harus jaga Grand Celesta. Alia menatap Ibu Siti dengan mata panas. Ibu punya buktinya? Ibu Siti mengangguk. Ia membuka saku kecil di rompi kerjanya. Menarik sebuah kunci loker. Bukti semua ada di loker saya. Di ruang staf lantai basement. Tapi hati-hati, Nak. Pak Damar punya orang suruhan. Dia nggak segan ngusir siapa aja yang ganggu. Tiba-tiba, suara pintu berderit membuyarkan bisikan mereka. Alia menoleh. Pak Damar berdiri di ambang pintu, tangan bersedekap, tatapan tajam. Menusuk Ibu Siti dan Alia bergantian. Loh, tamu hotel? Kok ngobrol sama cleaning service di ruang laundry? Suaranya dingin, nyaris sinis. Mbak, ini ruang staf. Kalau mau jalan-jalan, di taman depan sana lebih cocok. Alia berusaha tetap tenang. Saya cuma mau bantu Ibu Siti. Tadi saya bikin embernya jatuh. Saya mau ganti rugi. Pak Damar tertawa kecil. Tatapannya meremehkan. Hahaha, tamu mau bantu tukang pel. Lucu juga. Ya sudah, kalau sudah selesai, silakan naik lagi ke kamar. Ibu Siti, kamu ikut saya. Banyak lantai yang masih kotor kan? Ibu Siti menunduk, menahan getar di bibirnya. Alia menggenggam kunci loker erat-erat di saku. Celana, pura-pura tak terjadi apa-apa. Pak Damar menatapnya tajam sebelum berbalik. Hati-hati, Mbak Lia, hotel ini banyak kejutan. Langkahnya bergema di lorong sepi. Ibu Siti sempat menatap Alia dengan tatapan khawatir, sebelum akhirnya dipaksa berjalan mengikuti Pak Damar. Alia berdiri membeku di ruang laundry. Detak jantungnya memburu. Tangannya berkeringat memegang kunci. Ia tahu, malam ini, mau tidak mau, dia harus ke basement. Dan siap menghadapi apapun yang menunggunya di sana. Malam turun pelen-pelen di langit Grand Celesta. Dari balkon kamar, Alia menatap kolam renang yang airnya kusam. Lampu-lampu taman yang meredup, seolah ikut murah menunggu keadilan. Di saku celananya, kunci loker pemberian Ibu Siti terasa berat, seolah berdenyut menuntut dibuka. Alia menarik napas panjang, lalu menutup pintu kamar pelan-pelan. Ia memilih menaiki tangga darurat ke basement. Setiap langkah menuruni anak tangga membuat keringat dingin merayap di lehernya. Matanya menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mengikuti. Basement hotel gelap, bau apok bercampur aroma deterjen. Deretan loker pegawai berbaris kusam di sudut ruangan. Alia mengendap mendekat, membaca satu persatu nama di pintu besi berkarat. Siti. Alia berlutut, memasukkan kunci dengan tangan gemetar. Klik. Pintu loker terbuka, derit engselnya terdengar. Seperti teriakan di ruang hampa. Di dalamnya hanya ada kotak sepatu usang, dibalut plastik bening. Alia menariknya keluar, membuka perlahan. Di dalamnya tumpukan kertas laporan keuangan slip transfer dan beberapa foto. Matanya membesar saat melihat foto Pak Damar sedang menerima amplop dari seseorang yang tak asing. Pegawai bagian pembelian yang dulu dipecat ibunya karena ketahuan main belakang. Ada juga catatan tangan Ibu Dewi, berisi detail pengeluaran, fiktif, pemborosan, dan rekayasa data tamu hotel. Alia merinding. Semua puzzle yang selama ini berserakan di kepalanya, kini menyatu. Tangannya menutup kotak itu erat-erat. Ia tahu, malam ini juga semuanya harus berakhir. Tak menunggu lama Alia naik lagi ke lantai lobi. Ia duduk di kafe hotel, menunggu Ibu Siti dengan gelisah. Tak lama, Ibu Siti datang tergopoh. Matanya sembab, nafasnya terengah. Nah Alia, hati-hati. Saya takut Pak Damar tahu kamu dapatkan itu. Alia menenangkan, meraih tangan Ibu Siti. Ibu tenang. Besok pagi saya akan kumpulkan semua staf, biar semua lihat siapa dia sebenarnya. Ibu Siti menatapnya dengan mata berkaca. Kamu benar-benar mirip Ibu Dewi, tabah, berani. Pagi harinya, suasana lobi Grand Celesta tak seperti biasanya. Semua staf dikumpulkan di area lounge atas perintah tamu misterius yang ternyata pewaris sah hotel. Alia berdiri di depan, berdampingan dengan Ibu Siti yang menunduk, menahan gugup. Pak Damar datang paling belakangan, langkahnya santai, senyum sinis terpasang. Wah, ini apa? Rapat dadakan? Siapa kamu? Mau memanggil semua orang seperti ini? Alia menatapnya tajam. Saya Alia Dewi Prameswari, putri tunggal pendiri hotel ini. Suara bisik-bisik langsung pecah
di antara para staf. Beberapa pegawai senior yang dulu kenal Ibu Dewi langsung menunduk hormat. Pak Damar terkesiap. Tawanya kaku. Lucu sekali. Mana buktinya? Jangan kira saya takut sama dongeng warisan. Alia mengangkat setumpuk berkas. Ini buktinya, laporan keuangan palsu, foto-foto suap, dan testimoni orang yang paling setia menjaga hotel ini, Ibu Siti. Semua mata tertuju pada Ibu Siti yang tampak terkejut. Tapi Alia meraih tangannya, menegakkan bahunya. Ibu Siti satu-satunya orang yang berani menyimpan ini semua. Meski dia cuma staf kebersihan, Ibu Siti lebih punya harga diri daripada seorang manajer yang hidupnya cuma makan uang kotor. Pak Damar mendekat. Wajahnya merah padam. Kamu pikir bisa singkirkan saya? Cuma pakai kertas rongsok. Suasana menegang. Beberapa staf mundur, takut. Tapi Alia tak bergeming. Ia mengulurkan map bukti ke resepsionis senior. Silakan fotokopi. Sebar ke kantor pusat. Saya juga sudah menghubungi pengacara. Pak Damar akan bertanggung jawab di depan hukum. Pak Damar mencoba merebut map itu. Tapi pegawai lain sigap menghalangi. Seorang satpam yang selama ini hanya diam pun akhirnya berdiri di sisi Alia. Ibu Siti menggenggam tangan Alia erat-erat. Bibirnya bergetar menahan haru. Terima kasih, Nak Alia. Ibu Dewi pasti bangga di sana. Suasana yang tegang perlahan berubah. Beberapa staf mulai bertepuk tangan kecil. Satu persatu, pegawai yang dulu dipaksa diam, akhirnya berani bersuara. Membongkar bagaimana mereka ditekan Pak Damar selama ini. Pak Damar berteriak-teriak, tapi tak ada lagi yang mendengarkan. Satpam hotel menggiringnya keluar. Suaranya hanya jadi gema di lobi mewah yang dulu pernah megah. Hari itu, Grand Celesta seolah bernapas lagi. Alia duduk di kursi resepsionis, menatap logo hotel warisan ibunya. Ibu Siti duduk di sampingnya, menahan senyum di antara kerutan wajah letihnya. Bu, Ibu tetap di sini ya. Saya butuh Ibu untuk bangun hotel ini lagi. Ibu Siti hanya mengangguk. Air matanya jatuh, menetes di punggung tangan Alia yang hangat. Di luar, matahari mulai naik tinggi, memantulkan kilau di kaca lobi. Grand Celesta punya harapan baru. Alia tahu, jalannya masih panjang, tapi hari ini, dia berhasil menepati janji pada almarhumah ibunya. Melindungi apa yang ditinggalkan dengan penuh cinta dan keberanian. Dan di sudut lorong sepi yang dulu kusam, lampu-lampu kembali menyala. Bersama mimpi-mimpi yang perlahan pulang ke rumahnya.